kuliah Ilmu Kependudukan yang dosen pengampunya sebagai Bapak Al-Fauzan Ramadan Simangunsang SPD. Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya terlebih dahulu dan rekan-rekan saya, yaitu saya Sukma Ramadini dengan NIM 0801143294 dan rekan saya Dilan Ramadhani dengan NIM 0801243326 dan rekan saya di sebelah kanan Wahyu Kurniawan Batubara dengan NIM 0801243302. Selamat menyaksikan presentasi dari KKI. Kenapa sih kita wajib punya KTP, KK, dan juga akta kelahiran? Ternyata itu bukan cuma dokumen biasa, tetapi menjadi penting dalam negara. Kependudukan gak hanya berbicara tentang jumlah penduduk, tapi juga mencakup persebaran, serta bagaimana peristiwa yang dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kependudukan, sangat penting karena dengan data pendudukan, pemerintah bisa menyediakan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan juga bantuan sosial. Di sisi lain, ada yang namanya pencatatan sipil. Nah, pencatatan sipil adalah proses pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dan juga perceraian. Melalui pencatatan ini, setiap individu mendapatkan hak hukum dan juga statusnya sebagai warga negara. Kependudukan dan pencatatan sipil sebenarnya saling berkaitan dan juga tidak bisa dipisahkan. Keduanya membentuk suatu sistem yang membantu pemerintah mengelola data penduduk secara tertib dan juga akurat. Bahkan di zaman sekarang ini, pemerintah ada yang namanya sistem didukung dengan teknologi seperti SIAP, sehingga data bisa lebih terintegrasi dan juga pelayanan lebih akurat. Tujuan sistem kependudukan dan pencatatan sipil adalah untuk mengatur data penduduk agar tertib, akur, dan mudah digunakan. Dengan adanya sistem ini, pemerintah bisa mengetahui jumlah identitas dan kondisi penduduk secara jelas. Selain itu, tujuan sistem kependudukan dan pencatatan sipil ini juga untuk memberikan kepastian kepada penduduk bahwasanya mereka memiliki hak negara. Contohnya itu seperti identitas diri, contohnya KTP, KK, dan akta kelahiran. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan pelayanan publik, misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan administrasi lainnya. Data yang lengkap dan membantu pemerintah dalam membantu kebijakan yang tepat. Selanjutnya ada Dasar Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia, yang mana Dasar Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Undang-undang ini mengatur tentang pencatatan data penduduk seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perpindahan penduduk. Dalam kependudukan ada dua komponen utama, yaitu pendaftaran penduduk dan juga pencatatan sipil. Nah, pendaftaran penduduk ini adalah proses pencatatan data dasar setiap warga negara seperti nama, alamat, atau bahkan status keluarga. Selain itu, perubahan data seperti pindah rumah atau juga perubahan status dapat dicatat juga. Nah, data ini nantinya digunakan pemerintah untuk menjadi dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari sinilah dokumen penting seperti kartu keluarga dan juga KTP diterbitkan, sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai layanan publik dengan lebih mudah. Kedua, ada pencatatan sipil. Nah, pencatatan sipil adalah proses pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, hingga kematian. Setiap peristiwa ini akan menghasilkan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukumnya sendiri. Melalui pencatatan sipil, seseorang diakui secara sah oleh negara sehingga hak-haknya dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, dalam sistem kependudukan juga terdapat berbagai dokumen yang wajib dimiliki oleh warga negara. Dokumen ini itu berfungsi sebagai bukti identitas resmi sekaligus dasar dalam mendapatkan pelayanan publik. Yang pertama ada kartu keluarga atau KK. Nah, dokumen ini berisi tentang lengkap anggota keluarga dalam satu rumah dan menjadi dasar dalam pembuatan dokumen lainnya. Yang kedua, ada kartu tanda penduduk elektronik atau eKTP. Ini adalah identitas resmi yang dilengkapi teknologi berbiometrik, sehingga lebih aman dan bisa digunakan sebagai identitas utama. Yang ketiga, ada akta kelahiran. Dokumen ini menjadi bukti sah identitas seorang lahir dan sangat penting untuk mengakses pendidikan maupun layanan kesehatan. Yang keempat, ada akta kematian. Dokumen ini mencatat peristiwa meninggal seseorang dan biasanya digunakan untuk keperluan administrasi seperti warisan atau juga asuransi. Yang kelima adalah akta perkawinan. Dokumen ini menjadi bukti sah bahwa suatu pernikahan telah diakui oleh negara. Dan yang terakhir ada perceraian, yang menunjukkan bahwa suatu pernikahan telah berakhir secara hukum. Semua dokumen ini sangat penting karena tidak hanya sebagai identitas, tapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Nah, selanjutnya ada peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil. Nah, Disduk Capil ini memiliki peran penting dalam pengelolaan data kependudukan.
Peran utamanya adalah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lainnya. Selain itu, Sistem Capil juga bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data penduduk agar tetap akurat dan terbaru. Nah, yang selanjutnya permasalahan dalam administrasi kependudukan. Meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaannya, Disduk Capil masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, sehingga masih banyak warga yang belum memiliki dokumen lengkap seperti KTP dan KK. Di samping itu, batasan fasilitas dan infrastruktur juga menjadi hambatan di pelayanan administrasi kependudukan, terutama di daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan pelayanan menjadi kurang maksimal dan terkadang memerlukan waktu yang cukup lama. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya integrasi data antar instansi, sehingga masih terjadi perbedaan data di beberapa lembaga. Hal ini dapat berdampak pada kurang efektifnya pelayanan publik serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Nah, yang selanjutnya, upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah melakukan berbagai upaya yang dapat pelayanan yang sangat efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain yang pertama, digitalisasi layanan kependudukan. Pemerintah mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital agar masyarakat dapat mengurus dokumen-dokumen online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Hal ini dinilai mampu mempercepat proses pelayanan serta mengurangi antrean. Yang kedua, program jemput bola. Upaya lain yang dilakukan adalah melalui program jemput bola, yaitu pelayanan yang langsung mendatangi masyarakat, terutama di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses. Program ini dirancang untuk memperkuat kepemilikan dokumen identitas penduduk secara merata, peningkatan kualitas SDM, pemerintah juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Aparatur Disduk Capil dalam pelatihan dan pembinaan dengan SDM yang lebih kompeten, pelayanan yang diberikan diharapkan menjadi lebih profesional dan responsif. Yang ketiga, integrasi data kependudukan. Upaya berikutnya adalah memperkuat integrasi data antar instansi melalui sistem yang terhubung secara nasional. Integrasi ini penting untuk menghindari perbedaan data dan mendukung kelancaran pelayanan di berbagai sektor. Yang keempat, peningkatan sarana dan prasarana. Pemerintah juga berupaya melengkapi fasilitas pelayanan seperti perangkat teknologi dan infrastruktur pendukung agar proses administrasi dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.